Niat hati mengambil simpati calon mertua kaya di usia 25 tahun, langkahku terhenti saat melihat seorang art kurus disiksa tak manusiawi di balik pilar megah rumah itu, dan tanda lahir di lehernya mengungkapkan kenyataan membakar. Wanita yang diinjak-injak itu adalah adik kandungku yang hilang 20 tahun lalu. Bisakah aku menyelamatkan darah dagingku di balik kebusukan keluarga calon suamiku sendiri? Selamat datang di cerita Nela. Absen yuk, sahabat dari mana saja nih? Jangan lupa subscribe ya. Bagi yang sudah subscribe, semoga diberi rejeki yang mengalir. Mobil serba hitam berlogo kemewahan itu akhirnya berhenti tepat di depan sebuah bangunan bergaya klasik modern yang tampak begitu megah dan mengintimidasi. Aku menghela nafas panjang, mencoba menata detak jantungku yang berpacu kencang sejak melangkah keluar dari halaman rumah sederhana tempatku tumbuh besar. Hari ini adalah hari penting, sebuah momen penentuan di mana Aris membawaku untuk pertama kalinya melangkahkan kaki di istana milik keluarganya. Dari balik kaca jendela yang gelap, aku memandangi jajaran pilar-pilar putih menjulang tinggi yang seolah siap menelan siapa saja yang berani mendekat tanpa izin. Tanganku membetulkan posisi pashmina berwarna coklat susu yang terpasang rapi mengelilingi wajah dan menutup dadaku dengan sempurna. Pakaian muslimah potongan modern yang kupakai terasa mendadak terlalu sederhana jika dibandingkan dengan kemewahan yang terpampang nyata di depan mataku. Aris memutar tubuhnya ke arahku dari kursi pengemudi, lalu mengulas senyum tipis yang selalu berhasil memberikan ketenangan palsu di saat-saat paling menegangkan seperti ini. Ia menggenggam jemariku yang mulai dingin, mencoba menyalurkan keberanian yang nyatanya tak mampu mengusir firasat aneh yang perlahan membakar tengkukku. "Tenang saja, Aruni," bisik Aris lembut sambil mengusap punggung tanganku penuh kasih sayang yang hangat. "Ibu memang sedikit tegas dan terbiasa dengan kerapian tingkat tinggi, tapi beliau pasti menyukaimu jika kau bisa menjaga sikap dan tutur kata. Ingat saja semua petunjuk yang sudah kukatakan padamu di jalan tadi." Aku hanya mampu mengangguk pelan, berusaha mengukir senyum manis untuk menutupi rasa gelisah yang semakin menjadi-jadi. Kalimat petunjuk itu justru terasa seperti daftar larangan ketat yang harus kuturuti agar aku tidak dianggap memalukan di mata ibunya yang terpandang. Langkah kaki kami berdua terdengar bergema di atas lantai marmer impor yang begitu licin dan berkilau bak cermin saat kami menyeberangi area pelataran luar. Aris berjalan di sampingku dengan postur tubuh yang tegak dan penuh percaya diri, mencerminkan latar belakang keluarganya yang merupakan pengusaha terpandang di kota ini. Sementara itu, setiap kali mataku menyapu hiasan patung, ukiran batu yang rumit, serta air mancur buatan di tengah taman, aku merasa semakin terasing. Tempat ini sama sekali tidak memiliki kehangatan sebuah rumah, melainkan lebih menyerupai museum megah yang dingin dan penuh keangkuhan. Saat mendekati pintu utama bermaterial kayu jati ukir yang terbuka lebar, Aris mendadak menghentikan langkahnya karena ponsel di dalam saku jasnya bergetar kencang. Ia menghela nafas gusar ketika melihat nama penelpon di layarnya, lalu menatapku dengan raut wajah serba salah. "Maafkan aku, sayang, ini telepon penting dari mitra bisnis di luar negeri yang harus kuangkat sekarang juga," ucapnya penuh penyesalan. Ia memintaku untuk melangkah masuk terlebih dahulu menuju area ruang tamu utama dan berjanji akan menyusul dalam waktu kurang dari 5 menit. Keputusan Aris meninggalkanku sendirian di lorong megah itu membuat rasa canggung di dalam diriku melipat ganda secara drastis. Aku melangkah perlahan di atas marmer dingin, melintasi lorong berdinding tinggi yang dihiasi lukisan-lukisan bernilai tinggi dan lampu kristal bergantung mewah. Suasana di dalam rumah itu sangat hening, begitu sunyi hingga derap langkah kakiku sendiri terdengar sangat jelas memantul di dinding. Namun,
Tatkala aku melangkah lebih dalam menuju bagian tengah bangunan yang berbatasan dengan halaman dalam, keheningan itu mendadak pecah oleh sebuah suara lengkingan yang menggelegar. Dasar wanita tidak berguna. Memotong sayuran saja kau tidak becus. Bagaimana bisa kau bekerja di rumah ini? Suara pekikan tajam seorang wanita paruh-baya memecah kesunyian, disusul oleh bunyi nyaring benda pecah belah yang dihantamkan ke lantai marmer. Suara itu berasal dari arah area semi terbuka dekat kolam renang dalam yang tersembunyi di balik barisan pilar-pilar besar. Naluri bahayaku menyuruhku untuk berbalik arah dan pura-pura tidak mendengar apapun, namun rasa ingin tahu yang mencekam justru menarik langkah kakiku untuk mendekati sumber keributan tersebut secara sembunyi-sembunyi. Aku menyelinap di balik bayangan tirai sutra tebal yang menggantung di dekat lorong samping, menahan nafas agar keberadaanku tidak disadari oleh siapapun di sana. Dari balik celah pilar stone masonry yang kokoh, mataku menyaksikan pemandangan yang membuat seluruh darah di tubuhku mendadak berhenti mengalir. Seorang wanita paruh-baya berpenampilan sangat anggun dengan kaftan sutra bermotif emas dan perhiasan berlian berkilau di lehernya, sedang berdiri dengan wajah yang memerah padam karena kemarahan mendalam. Di depannya, seorang wanita muda bertubuh sangat kurus kering tampak tersungkur gemetar di atas lantai marmer yang berserakan pecahan piring seramik. Tanpa rasa kemanusiaan sedikit pun, wanita berkaftan emas yang tak lain adalah calon ibu mertuaku itu mengayunkan tangannya, memukul bahu dan kepala gadis malang itu berkali-kali menggunakan tongkat pemukul kecil dari kayu. Gadis yang mengenakan daster kotor yang sudah lusuh dan kebesaran itu hanya bisa meringkuk memeluk lututnya, menangis tanpa suara sambil menahan rasa sakit yang amat sangat. Tidak ada satupun pelayan lain yang berani melerai, mereka hanya berdiri menunduk di sudut ruangan dengan wajah pucat penuh ketakutan. Pemandangan mengerikan ini memperlihatkan sisi gelap nan kejam dari keluarga kaya yang dipuja-puja oleh banyak orang di luar sana. Pekikan makian kembali terdengar tatkala wanita parubaya itu menendang pelan daster lusuh sang pelayan, memaksanya untuk mendongakkan kepala dan membersihkan serpihan piring yang berserakan dengan tangan kosong. Gadis ringkih itu perlahan mendongak, menunjukkan wajahnya yang sangat pucat, kusam, serta dihiasi beberapa luka lebam tipis yang belum sepenuhnya sembuh. Pada detik itulah, angin berhembus pelan tersingkap dari celah jendela, menyingkap ikatan rambut lepek milik gadis itu dan memamerkan bagian kiri lehernya secara jelas ke arah tempatku bersembunyi. Mataku terbelalak sempurna tatkala melihat sebuah tanda lahir unik berbentuk bulan sabit berwarna kehitaman tercetak jelas di sana. Jantungku serasa dihantam godam raksasa hingga dadaku terasa sesak luar biasa, membuat tanganku refleks melayang mencengkeram kain pashmina di dadaku sendiri, demi menahan jeritan shock yang hampir meledak dari tenggorokanku. Tanda lahir berbentuk bulan sabit di leher kiri itu bukan sekadar kebetulan biasa, melainkan sebuah ciri khas mutlak yang selalu terukir jelas dalam memori masa kecilku bersama keluarga. Itu adalah tanda lahir milik Kirana, adik kandungku satu-satunya yang diculik dan hilang tanpa jejak dari halaman rumah kami 20 tahun lalu, saat usianya baru 2 tahun. Air mata seketika menetes deras membasahi pipiku tanpa bisa ditahan lagi, menyiram rasa ketakutan yang tadinya menguasai seluruh syaraf tubuhku menjadi sebuah penderitaan batin yang teramat dahsyat. Adik kecilku yang selama puluhan tahun dicari oleh ayah dan ibu hingga akhir hayat mereka, kini berada tepat di depan mataku dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Ia hidup sebagai seorang pekerja rumah tangga yang disiksa, dihina, dan diperlakukan lebih buruk dari binatang di rumah mewah calon suamiku sendiri. Di balik pilar dingin ini, aku berdiri gemetar, menyadari bahwa langkahku masuk ke rumah ini telah membawaku pada kenyataan terkelam yang akan mengubah seluruh jalan hidupku selamanya. Suara derak langkah kaki Aris yang semakin mendekat dari arah lorong belakang memaksa jemariku menghapus air mata dengan gerakan yang sangat tergesa-gesa.
Aku berusaha menyerap semua oksigen di sekitarku, memaksakan paru-paruku bekerja normal walau rasa sesak di dada masih terasa mengimpit kuat. Bayangan wajah Kirana yang bersimbah ketakutan di bawah ancaman tongkat kayu itu terus berputar-putar di dalam benakku bak mimpi buruk yang hidup. Aku melangkah mundur perlahan dari balik pilar, berusaha menyatukan kembali topeng ketenangan di wajahku tepat saat sosok Aris muncul di ujung belokan lorong dengan senyum tanpa dosa. Maaf membuatmu menunggu lama, Aruni, telepon dari mitra bisnis tadi memang sedikit menyita waktu, ucap Aris santai seraya merangkul bahuku dengan kehangatan yang kini terasa begitu dingin dan memuakkan di kulitku. Aku terpaksa mengangguk tipis, berusaha keras agar tubuhku tidak terperanjat saat jemarinya menyentuh bahuku. Mataku melirik sebentar ke arah sudut pilar tempat penyiksaan tadi terjadi, namun area itu kini mendadak sepi, seolah-olah adegan kejam beberapa menit lalu hanyalah ilusi dari pikiranku belaka. Kepandaian keluarga ini dalam menyembunyikan kebusukan di balik kemewahan rumah mereka benar-benar membuat tengkukku meremang hebat. Aris membimbingku menuju ruang tamu utama yang didesain sangat megah dengan sofa berhias kain sutra import dan meja kaca berukir berlapis emas. Di sana, calon ibu mertuaku sudah duduk membelakangi kami, tampak sangat anggun menyesap cangkir teh porselennya, seolah tidak baru saja meluapkan kemarahan membara pada seorang manusia tanpa daya. Riasan wajahnya yang tebal dan sempurna sama sekali tidak memperlihatkan jejak kekejaman yang baru saja kusaksikan dengan mata kepalaku sendiri. Ketika Aris memanggilnya, wanita parubaya itu berbalik, menyunggingkan senyum paling ramah yang justru terlihat sangat palsu di mataku. Oh, ini rupanya calon istrimu yang sering kamu ceritakan itu, Aris. Suara ibu mertuaku terdengar amat lembut dan berwibawa, sangat bertolak belakang dengan lengkingan makian yang menghancurkan hatiku beberapa saat lalu di dekat kolam. Aku maju beberapa langkah, menyalami tangannya yang dipenuhi cincin berlian mahal, lalu mencium punggung tangannya sebagai bentuk kesopanan yang telah diajarkan orang tuaku sejak kecil. Saat jemariku bersentuhan dengan kulitnya, kenangan tentang bagaimana tangan bergaya ini mengayunkan kayu ke tubuh adikku membuat seluruh persendianku gemetar hebat menahan amarah yang teramat sangat. Nama saya Aruni, Tante. Sapaku dengan nada suara yang kuusahakan setenang mungkin, meskipun getaran halus di bibirku hampir saja membocorkan kepanikan yang berkecamuk. Ibu mertuaku mengamatiku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan meneliti yang sangat tajam, seolah sedang menilai kualitas sebuah barang belanjaan mahal. Matanya tertuju pada pakaian muslimah serta pashmina yang mengenakan tubuhku, memberikan penilaian dingin sebelum akhirnya ia mengangguk pelan dengan helaan nafas yang terkesan meremehkan. Panggil ibu saja, Aruni. Kamu memiliki penampilan yang cukup rapi untuk ukuran gadis sederhana dari daerah, ujarnya dengan nada penuh patronase yang dibungkus keramahan buatan. Ia kemudian menyuruh kami duduk dan mulai melempar berbagai pertanyaan mengenai latar belakang keluargaku, pekerjaan orang tuaku sebelum mereka wafat, hingga pendidikan yang kutempuh. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti ujian tak kasat mata yang dirancang untuk menegaskan seberapa tingginya derajat keluarganya dibandingkan dengan posisiku yang hanya seorang gadis yatim piatu. Di tengah percakapan yang penuh dengan keangkuhan terselubung itu, seorang pelayan wanita lain masuk membawa nampan berisi camilan kue-kue kecil dan diletakkan perlahan di atas meja. Mataku secara refleks menyapu ke arah pintu dapur di belakang nampan tersebut, berharap dapat menangkap bayangan Kirana walau hanya sekilas. Rasa cemas dan penderitaan mendalam menggerogoti jiwaku karena aku tahu betul bahwa saat ini adikku mungkin sedang merintih kesakitan di ruangan gelap, membersihkan luka-lukanya tanpa ada satu orang pun yang peduli atau memberikan pengobatan. Ibu sangat menyukai keteraturan di rumah ini, Aruni. Semua pekerja di sini harus disiplin dan tahu diri.
ucap ibu mertuaku tiba-tiba, seakan bisa membaca arah pandangan mataku yang tertuju ke arah area dalam rumah. Ia menyesap tehnya lagi sebelum melanjutkan dengan nada dingin yang menakutkan. Jika ada pelayan yang malas atau tidak becus bekerja, ibu tidak akan segan-segan memberikan pelajaran keras agar mereka paham arti rasa hormat. Kalimat itu diucapkannya tanpa rasa penyesalan sedikit pun, justru diiringi senyuman tipis yang menegaskan betapa berkuasanya ia di dalam istana megah ini. Aris yang duduk di sampingku hanya tertawa pelan, menganggap ucapan ibunya sebagai hal yang wajar dan biasa terjadi dalam mengelola rumah tangga yang besar. Ibu memang paling tegas soal kebersihan dan kedisiplinan rumah, Aruni. Jadi nanti setelah kita menikah, kamu bisa belajar banyak dari ibu cara mengatur rumah tangga yang benar, timpal Aris sambil mengusap jemariku hangat. Sikap Aris yang terkesan mewajarkan tabiat ibunya membuat dadaku semakin sesak, menyadarkanku bahwa pria yang selama ini kucintai ternyata menutup mata rapat-rapat terhadap kekejaman yang terjadi di bawah atap rumahnya sendiri. Ketika percakapan terus berlanjut, aku memberanikan diri untuk meminta izin pergi ke kamar mandi demi mencari alasan untuk lepas sejenak dari tekanan udara di ruang tamu yang terasa menyesakkan. Aris menunjukkan arah koridor menuju kamar mandi tamu yang terletak di dekat area dapur belakang. Begitu kakiku melangkah keluar dari jangkauan pandangan mereka, langkahku tidak menuju ke kamar mandi, melainkan bergerak cepat menelusuri lorong remang-remang yang mengarah langsung ke area servis tempat para pekerja rumah tangga beraktivitas. Menyusuri koridor sempit dengan dinding polos yang bertolak belakang dengan kemewahan bagian depan rumah, bau lebab dan hawa dingin langsung menyapa kulitku. Di ujung lorong dekat tumpukan barang bekas, mataku menangkap sebuah pintu kayu kecil yang sedikit terbuka dengan cahaya remang-remang memancar dari dalamnya. Aku mendekati pintu itu dengan langkah tanpa suara, menahan nafas ketika mendengar suara isakan tangis sangat pelan yang terdengar begitu memilukan hati dari balik pintu tersebut. Aku menggeser daun pintu kayu itu perlahan-lahan, dan pemandangan di dalam ruangan sempit itu seketika meremukkan seluruh pertahananku hingga air mata kembali menetes deras. Di atas sebuah bel-bel kayu tanpa kasur, Kirana sedang duduk meringkuk sendirian, mengobati luka memar di tangannya dengan kain basah yang lusuh sambil menangis sesenggukan dalam kegelapan. Aku berdiri membeku di ambang pintu, menatap adik kandungku yang hilang selama 2 dekade kini berada dalam genggamanku, sementara dendam dan tekad membara mulai membakar seluruh jiwa dan ragaku untuk membalaskan setiap tetes penderitaannya. Suara isakan pelan Kirana di atas bel-bel kayu yang keras terasa mengiris-iris dadaku hingga berkeping-keping. Aku melangkah masuk ke dalam kamar sempit nan pengap itu dengan sangat hati-hati, meminimalkan setiap derap langkah agar tidak memicu kepanikan pada dirinya. Cahaya lampu bohlam kuning yang redup bergoyang pelan, memantulkan bayangan tubuhku yang gemetar hebat di dinding semen yang lembab. Ketika bayanganku jatuh tepat di atas tubuhnya, Kirana langsung terlonjak kaget dan secara refleks meringkuk lebih dalam ke sudut tembok, menyilangkan kedua tangannya yang kurus untuk melindungi kepalanya dari kemungilannya yang tak berdaya. "Maaf. Ampun, Nyonya. Saya tidak bermaksud bermalas-malasan, saya sedang membersihkan darah." Suara Kirana bergetar hebat, terputus-putus oleh nada ketakutan luar biasa yang sudah mendarah daging dalam jiwanya. Ia bahkan tidak berani menengadahkan kepala untuk melihat siapa yang datang, menyangkaku sebagai bagian dari keluarga penguasa rumah ini yang siap mendaratkan pukulan susulan. Pemandangan refleks pertahanan diri yang begitu mengenaskan dari seorang gadis muda yang seharusnya menikmati masa mudanya ini, meremukkan seluruh dinding ketahananku, hingga pertahananku runtuh sepenuhnya. "Kirana," panggilku dengan suara bergetar, hampir tak terdengar karena tertutup oleh sesak gumpalan tangis di tenggorokanku.
Aku berlutut di atas lantai semen yang dingin dan kotor tepat di hadapannya, tidak peduli pada gaun muslimah yang kukakan akan ternoda oleh debu. Saat mendengar namanya dipanggil dengan nada yang begitu lembut dan penuh kerinduan, gerak tubuh Kirana mendadak terkunci kaku. Ia perlahan merendahkan lengannya, lalu mendongak menatap wajahku dengan sorot mata yang penuh kebingungan dan ketakutan yang belum surut. Bagaimana Nyonya bisa tahu nama saya? Bisiknya lirih. Tatapannya menyapu wajahku yang sudah dibasahi oleh air mata yang mengalir tanpa henti. Aku tidak menjawab lewat kata-kata, melainkan perlahan mengulurkan tanganku yang bergetar menuju leher kirinya, menyentuh bagian pinggir kulit dekat tanda lahir berbentuk bulan sabit tersebut. Kirana sempat sedikit mengelak karena terkejut, namun kehangatan dari jemariku rupanya memberikan sinyal asing yang menghentikan niatnya untuk melarikan diri dari jangkauanku. Ini aku, Rana, ini Mbak Aruni, ucapku dengan isak tangis yang tak lagi mampu kubendung, menyebut nama panggilan kecil yang dulu selalu kuucapkan saat menimang dirinya di ayunan 20 tahun lalu. Mbak Aruni, adikku. Mbak yang dulu sering memelukmu sebelum kamu hilang diambil orang jahat di depan rumah kita. Kata-kata itu keluar dari mulutku bak bendungan yang jebol, membawa semua kenangan masa kecil, duka orang tua kami yang wafat dalam kesedihan, dan kerinduan mendalam yang terpendam selama puluhan tahun. Matanya yang sembab dan kusam mendadak terbelalak lebar, mengamati setiap inci fitur wajahku dengan tatapan tak percaya yang bercampur aduk. Memori masa kecil yang mungkin telah lama terkubur di bawah trauma penyiksaan berat perlahan-lahan timbul kembali ke permukaan saat ia memperhatikan garis mata dan bentuk bibirku. Suasana kamar sempit itu mendadak hening seketika, hanya dipenuhi oleh detak jantung kami berdua yang berpacu kencang di antara rasa haru yang teramat sangat dan kepedihan kenyataan yang pahit. Mbak Aruni, bisiknya lagi. Dan kali ini air mata baru menyembur deras dari kedua bola matanya yang cekung. Tanda lahir bulan sabit di lehernya bergerak seiring dengan nafasnya yang memburu saat kesadaran itu akhirnya menghantam jiwanya. Tanpa ragu-ragu lagi, aku langsung merengkuh tubuhnya yang sangat ringan dan kurus kering itu ke dalam pelakanku yang erat, memeluknya sekuat tenaga seolah takut ia akan lenyap lagi di telan kegelapan jika aku melepaskannya walau sekejap. Tangannya yang kasar dan penuh luka memar perlahan naik membalas pelukanku, mencengkeram bagian belakang baju gamisku dengan sangat erat, seolah menemukan satu-satunya tempat berlindung di dunia yang penuh kemalangan ini. Kami berdua menangis tanpa suara dalam pelukan yang terlarang di bawah atap rumah musuh, menyalurkan semua kepedihan dari takdir kejam yang memisahkan kami selama 2 dekade. Bau minyak tanah dan antiseptik murah bertolak belakang dengan wangi parfum mahal yang kuhirup di ruang tamu tadi, menegaskan kontras yang luar biasa antara hidupku dan hidup adikku. Mbak, tolong bawa aku pergi dari sini, aku tidak tahan lagi Mbak. Mereka selalu memukulku setiap hari jika ada kesalahan kecil. Bisik Kirana lirih di ceruk leherku, tubuhnya gemetar hebat mengingat kekejaman calon ibu mertuaku. Setiap patah kata penderitaannya terasa seperti sembilu yang menyayat-nyayat jiwaku, membakar habis sisa rasa cinta dan kepatuhanku pada Aris serta keluarga mewahnya yang bermuka dua. Dendam mendalam yang dingin mulai menjalar di seluruh alur darahku, menggantikan rasa takut menjadi tekad baja untuk membalas dendam. Namun, sebuah fakta kejam menghantam kesadaranku. Jika aku melarikan Kirana secara gegabah sekarang tanpa perencanaan matang, keluarga Aris yang memiliki uang, pengaruh, dan koneksi hukum dengan mudah akan menangkapnya kembali dan melabelinya sebagai pencuri. Aku menangkup kedua pipi Kirana yang tirus, menatap langsung ke dalam matanya yang memancarkan keputusasaan mendalam. Dengar Mbak baik-baik, Kirana. Mbak janji demi Allah dan demi almarhum bapak dan ibu, Mbak akan menyelamatkanmu dari neraka ini.
Tapi kamu harus bertahan sebentar lagi, sampai Mbak punya bukti kuat untuk menghancurkan mereka semua. Tapi Mbak, Nyonya besar sangat kejam. Tangisnya cemas, takut ditinggalkan kembali dalam kegelapan. Aku mengusap air matanya dengan kain pashminaku, memberikan tatapan paling tegas dan penuh keyakinan yang pernah kupunya sepanjang hidupku. Mbak tidak akan membiarkan mereka menyentuhmu lagi tanpa membayar harganya. Mulai detik ini, Mbak akan masuk ke dalam keluarga ini bukan sebagai calon menantu yang penurut, melainkan sebagai malapetaka yang akan membongkar seluruh kebusukan mereka ke permukaan. Tiba-tiba, suara derap langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar menuju ke arah kamar servis dari ujung koridor, disusul oleh panggilan Aris yang menyuarakan namaku dengan nada heran. Aku segera melepaskan pelukanku, mengusap bekas air mata di wajah Kirana dan wajahku sendiri dengan sangat cepat. Aku menepuk bahu adikku pelan sebagai isyarat agar ia tetap tenang dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Dengan tekad membara yang kini menguat di balik hijabku, aku berdiri tegak, membalikkan badan untuk menghadapi Aris dan memulai permainan berbahaya demi membebaskan darah dagingku dari belenggu perbudakan ini. Aku dengan cepat melangkah keluar dari kamar sempit itu, membiarkan pintu kayu sedikit terbuka agar tidak menimbulkan kecurigaan. Di ujung koridor yang remang-remang, sosok Aris muncul dengan kening berkerut dan raut wajah membayangkan kebingungan yang membuncah. Aku memaksakan sebuah senyuman tipis mengembang di bibirku, menyembunyikan gemetar di lutut serta ketegangan yang masih menguasai seluruh aliran darahku. Tatapan matanya yang tajam menyapu posisiku yang berdiri di area servis pekerja, sebuah area yang jelas bukan tempat yang selayaknya dikunjungi oleh seorang tamu kehormatan. "Aruni, apa yang kamu lakukan di area dapur belakang ini?" Tanya Aris dengan nada suara yang sedikit ditekan, menyiratkan ketidaksukaan yang amat sangat atas ketidakdisipliku menjelajahi rumahnya. Ia melangkah mendekat, matanya menatap curiga ke arah gaun bagian bawahku yang sedikit berdebu akibat berlutut di lantai tadi. Aku menelan ludah pelan, mencoba menata ritme napas agar terdengar sangat alami dan tidak menunjukkan kepanikan yang bisa menghancurkan seluruh rencana yang baru saja kususun di dalam kepala. "Maafkan aku, Aris, tadi aku mencari toilet tamu tapi salah mengambil jalan di lorong tengah," jawabku dengan nada polos yang dibuat-buat, memiringkan kepala sedikit seolah aku benar-benar tersesat di istana mewahnya. Lalu aku mendengar ada suara pecahan piring dan isakan pelan dari arah sini. Aku hanya khawatir ada pelayan yang terluka dan membutuhkan pertolongan pertama. Kata-kata itu keluar meluncur begitu mulus dari bibirku, sebuah kebohongan terencana yang kurancang untuk menguji sejauh mana pria di hadapanku ini akan menutupi tabiat buruk ibunya. Ekspresi Aris seketika berubah kaku saat mendengar penjelasanku, ada kilatan kepanikan singkat yang melintas di bola matanya, sebelum ia tertawa kecil untuk mencairkan suasana. Ia merangkul bahuku erat-erat, seolah ingin segera membimbingku menjauh dari area belakang yang menyimpan rahasia kelam keluarganya tersebut. "Sudah kubilang, kamu tidak perlu memikirkan para pelayan di rumah ini, Aruni," ucapnya dengan nada meremehkan yang amat dingin. "Ibu sangat tegas pada mereka karena mereka sering ceroboh. Pelayan di sini memang harus dididik keras agar tidak melonjak dan merugikan keluarga kami." Jawaban Aris yang begitu santai dan tanpa empati terasa bagai tusukan jarum beracun yang menghantam tepat di dadaku. Pria yang selama ini kukenal sangat manis, penuh perhatian, dan bersikap bagai kesatria pelindung ternyata tidak lebih dari seorang hipocrita yang mewajarkan perbudakan dan kekejaman di rumahnya sendiri. Di balik wajah tampan dan pakaian bermereknya, Aris menyimpan hati yang telah membatu oleh keangkuhan harta. Aku mengepalkan tangan di balik lipatan lengan baju gamisku, bersumpah tidak akan pernah menyerahkan hidupku pada pria bermuka dua ini.
Kami berjalan kembali ke ruang tamu utama di mana calon ibu mertuaku masih duduk anggun dengan cangkir teh yang kini sudah hampir kosong. Ketika matanya menatap kedatanganku bersama Aris, wanita parubaya itu menyunggingkan senyum anggun yang sangat meyakinkan. "Ada apa, Aris? Mengapa calon istrimu terlihat begitu pucat saat kembali?" tanya ibu mertuaku dengan nada suara bernada perhatian yang palsu. Ia memiringkan kepalanya, memandangiku dari atas hingga bawah seolah ingin menguliti rahasia yang kusembunyikan di balik tatapan mataku. "Tidak ada apa-apa, Bu. Aruni hanya sedikit tersesat ke arah area servis," jawab Aris santai seraya mendudukkan diri di samping ibunya dengan penuh kebanggaan. Aku menyusul duduk di sofa tunggal di hadapan mereka, berusaha menyunggingkan senyum paling tulus yang bisa kubentuk di tengah kehancuran hatiku. "Maafkan saya, Tante, maksud saya, Ibu. Saya tadi agak kaget melihat rumah yang sangat luas ini sehingga keliru membaca penunjuk arah menuju toilet," ujarku rendah diri, sengaja berpura-pura menjadi calon menantu penurut yang tidak tahu apa-apa tentang tragedi penyiksaan tadi. Ibu mertuaku terkekeh pelan, sebuah tawa elegan yang terdengar sangat merendahkan di telingaku yang masih terngiang isakan tangis Kirana. "Maklum saja, Aruni. Rumah ini memang terlalu besar untuk orang yang terbiasa tinggal di pemukiman padat," tuturnya tanpa beban, melayangkan sindiran halus mengenai status sosialku yang amat jauh di bawah mereka. "Di rumah ini, semua ada aturannya. Para pekerja punya jalurnya sendiri, dan keluarga punya kedudukan yang suci. Kamu harus terbiasa dengan batasan-batasan itu jika nanti sudah resmi menjadi bagian dari keluarga kaya ini." Aku mengangguk pelan, pura-pura menyerap setiap patah kata keangkuhannya sebagai sebuah nasihat berharga yang patut kuingat baik-baik. Namun di dalam benakku, aku mulai memetakan setiap celah di rumah ini. Letak kamera pengawas, jadwal aktivitas para pekerja, serta kebiasaan calon ibu mertuaku yang suka melampiaskan amarah secara sembunyi-sembunyi. Untuk membebaskan Kirana dan menjebloskan wanita iblis ini ke dalam penjara, aku tidak bisa hanya mengandalkan tuduhan verbal tanpa adanya bukti konkret yang sah secara hukum. Percakapan berlanjut mengenai rencana pesta pernikahan kami yang rencananya akan digelar secara amat megah di sebuah hotel bintang 5 kota ini 3 bulan mendatang. Ibu mertuaku secara sepihak menentukan seluruh konsep pesta, jenis catering, hingga daftar tamu undangan tanpa meminta pendapatku sedikit pun. Ia memperlakukanku tak ubahnya pajangan indah yang hanya perlu hadir dan tersenyum manis di samping putranya demi menjaga citra baik keluarga besar mereka di mata publik dan rekan bisnis. "Ibu ingin pernikahan kalian menjadi pesta termewah tahun ini, Aruni. Jadi pastikan kamu menjaga kesehatan dan berat badanmu agar gaun pengantin rancangan desainer ternama itu pas di tubuhmu," ucapnya seraya meletakkan cangkir porselennya kembali ke atas tatakan dengan denting halus. Aku hanya mengangguk manut, memainkan peran sebagai wanita lembut yang siap diatur sepenuhnya. Semakin mereka menganggapku lemah dan tidak berdaya, semakin mudah bagiku untuk bergerak menyusupkan perangkap di balik kemewahan rumah ini tanpa memicu kecurigaan mereka. Saat jarum jam menunjukkan pukul 4 sore, Aris akhirnya memintaku untuk bersiap pulang karena ia harus menghadiri rapat bisnis penting lainnya sebelum malam tiba. Ketika berjalan menuju pintu keluar, mataku menyempatkan diri melirik ke arah lorong samping tempat Kirana berada. Aku berjanji dalam hati, pelarian dan pembalasan dendam ini baru saja dimulai. Aku akan kembali ke rumah ini bukan untuk menyerahkan diriku sebagai seorang istri, melainkan untuk membongkar seluruh kebusukan mereka hingga tak ada satupun dari mereka yang bisa lolos dari ancaman hukuman. Perjalanan pulang menuju rumah sederhanaku berlangsung dalam keheningan yang mencekam dan penuh kepalsuan. Aris beberapa kali mengusap jemariku seraya melontarkan janji-janji manis,
tentang masa depan megah yang akan kami bangun bersama setelah hari pernikahan tiba. Di balik hijab yang menutupi pikiranku yang berkecamuk, aku hanya mengangguk pelan sembari melemparkan tatapan kosong keluar jendela mobil yang melaju membelah kemacetan kota. Pria yang duduk di sebelahku ini benar-benar buta oleh kemewahan, tidak pernah menyadari bahwa calon istri yang dia anggap penurut ini sedang merancang kehancuran bagi keluarganya. Begitu mobil Aris menghilang di ujung jalan, aku langsung mengunci pintu rumah rapat-rapat dan menumpahkan seluruh pertahananku yang runtuh sejak siang tadi. Aku meluruh di balik pintu, menangis sesenggukan membayangkan tubuh kurus Kirana yang dipukuli dengan kayu di atas lantai marmer dingin. Kerinduan puluhan tahun yang berujung pada kenyataan pahit bahwa adik kecilku dijadikan budak yang disiksa setiap hari terasa seperti racun yang menggerogoti setiap sel tubuhku. Namun, aku segera menyapu air mataku dengan kasar, menyadari bahwa ratapan tidak akan pernah bisa membebaskan Kirana dari sangkar emas yang kejam itu. Aku melangkah ke kamar tidurku, membuka laci meja kerja, dan mengambil sebuah buku catatan kecil berpenutup hitam yang tersembunyi rapat. Di atas kertas putih itu, aku mulai menuliskan setiap detail yang kuingat dari tata letak rumah mewah keluarga Aris dengan sangat teliti. Aku mencatat letak pilar tempat penyiksaan terjadi, posisi kamar sempit pekerja di lorong belakang, hingga titik-titik kamera pengawas yang sempat kutangkap dengan sudut mataku. Setiap goresan pena menjadi pilar dari sebuah strategi matang yang harus kujalankan tanpa boleh ada satu kesalahan kecil pun. Aku menyadari satu hal penting, melaporkan hal ini ke pihak berwajib hanya berdasarkan kesaksian lisanku akan menjadi tindakan bunuh diri yang sangat konyol. Keluarga Aris memiliki kekayaan, pengacara kawakan, serta pengaruh sosial yang sangat kuat di kota ini untuk membungkam kasus seperti ini dalam hitungan jam. Mereka bisa saja menyembunyikan Kirana ke lokasi lain, memfitnahku atas pencemaran nama baik, atau bahkan menghilangkan bukti dengan cara yang lebih membahayakan nyawa adikku. Aku membutuhkan bukti visual yang tak terbantahkan, sebuah rekaman video yang secara jelas memperlihatkan aksi kejam calon ibu mertuaku. Langkah pertama dari rencanaku adalah mendapatkan akses kembali ke rumah itu tanpa memicu kecurigaan sedikit pun dari Aris maupun ibunya. Keesokan harinya, aku sengaja menelpon Aris dengan nada suara yang dibuat selembut dan seganut mungkin. Aku menyampaikan keinginan tulus untuk membantu calon ibu mertuaku menyiapkan berbagai keperluan rumah tangga dan menyusun daftar undangan pernikahan secara langsung di rumah mereka. Strategi ini berhasil sepenuhnya ketika Aris menyambut niatku dengan antusias, menganggap tindakan itu sebagai bukti bahwa aku sangat ingin berbakti kepada calon keluarga baruku. 2 hari kemudian, aku kembali berdiri di depan pintu kayu jati ukir yang sangat megah itu, namun kali ini dengan persiapan yang jauh berbeda. Di balik pakaian muslimah modern dan pashmina yang terpasang rapi di tubuhku, aku menyembunyikan sebuah kamera tersembunyi berukuran sangat kecil berformat mikro yang terhubung langsung dengan sistem penyimpanan awan di ponselku. Lensa mikro tersebut tersamarkan dengan sangat sempurna sebagai kancing hiasan di bagian dada gaunku, siap merekam setiap pergerakan dan kejadian di dalam rumah tersebut secara real-time. Kedatanganku disambut oleh calon ibu mertuaku dengan senyuman dingin khas wanita kaya yang selalu memandang rendah orang lain. Ia membiarkanku duduk di ruang keluarga untuk mencatat daftar kerabat yang akan diundang, sementara ia sendiri mondar-mandir memerintah para pekerja dengan nada suara yang sangat tinggi dan penuh keangkuhan. Aku mengetik di laptopku dengan sangat tenang, namun mataku terus bergerak liar memantau setiap kali ada pelayan yang melintas di dekat area kami bekerja, berharap bisa melihat keberadaan Kirana. Kesempatan yang kutunggu-tunggu akhirnya datang tatkala calon ibu mertuaku melangkah menuju area dapur belakang untuk memeriksa persiapan makan siang.
Aku berpura-pura izin hendak mengambil segelas air minum dan melangkah perlahan mengikutinya dari jarak aman. Kamera kecil di kancing bajuku aktif sepenuhnya, merekam setiap sudut koridor dan pergerakan wanita berkaftan mewah itu saat ia mulai menumpahkan kemarahannya pada para pekerja dapur yang dianggap tidak bekerja sesuai standar tingginya. Suara bentakan tajam kembali terdengar memenuhi ruangan dapur saat calon ibu mertuaku menemukan serbet makan yang belum terlipat rapi di atas meja stainless. Ia mendaratkan tamparan keras ke pipi seorang pelayan paruh baya sebelum melayangkan pandangan beracunnya ke arah Kirana yang sedang berlutut mengelap lantai. Rasa geram membakar seluruh dadaku saat melihat wanita iblis itu meraih sebuah tongkat kecil dan mulai mengayunkannya ke arah punggung Kirana yang gemetar ketakutan. Aku menahan napas rapat-rapat di balik bayangan dinding, mengarahkan dadaku tepat ke arah adegan penyiksaan mengerikan itu agar kamera mikroku dapat menangkap gambar dengan sangat jelas. Lensa kamera berhasil mengabadikan setiap detik kejahatan tersebut. Wujud wajah calon ibu mertuaku yang penuh kebencian, ayunan tongkat kayu yang menghantam tubuh ringkih Kirana, serta jeritan isak tangis adikku yang memilu hati. Seluruh rekaman video berkualitas tinggi itu terunggah secara otomatis ke server rahasia tanpa bisa dihapus oleh siapapun. Setelah merasa bukti yang kudapatkan sudah sangat cukup dan cukup kuat untuk menjatuhkan mereka di depan hukum, aku sengaja membuat sedikit bunyi langkah kaki untuk menghentikan aksi kejamnya. Calon ibu mertuaku seketika menghentikan ayunan tangannya dan berbalik menatapku dengan wajah kaget yang dengan cepat tertutup oleh topeng ketenangan buatan. Aku pura-pura terkejut dan gugup, meminta maaf karena telah mengganggu pekerjaannya sebelum akhirnya pamit kembali ke ruang depan dengan alasan kepalaku mendadak merasa sangat pusing. Hari itu aku pulang dengan membawa sebuah senjata mematikan yang siap kuhantamkan ke pusat kemewahan keluarga Aris pada saat yang paling tepat. Bukti rekaman video kejam itu kini tersimpan aman dalam genggamanku, tinggal menunggu satu momen puncak di mana aku bisa membebaskan Kirana sekaligus menghancurkan reputasi serta keangkuhan keluarga kaya ini di depan publik. Langkah awal permainan telah berhasil kulewati, dan kini aku siap melangkah ke tahap selanjutnya yang jauh lebih berbahaya demi membalas dendam adik kandungku. Bukti rekaman video di dalam genggamanku memang sudah sangat cukup untuk menjatuhkan calon ibu mertuaku secara hukum, namun nuraniku membisikkan bahwa itu belum sepenuhnya cukup. Aku harus mengetahui secara pasti bagaimana Kirana bisa berujung menjadi pelayan tak beridentitas di rumah ini selama bertahun-tahun tanpa ada orang yang memburunya. Rantai kejahatan ini pasti lebih dalam dari sekadar penganiayaan pekerja rumah tangga biasa. Ada praktik perdagangan manusia atau penculikan terselubung yang sengaja ditutupi oleh jaringan orang kaya ini. Aku perlu menemukan dokumen atau identitas asli yang sengaja dimusnahkan oleh mereka untuk mengikat Kirana selamanya. Kesempatan emas itu akhirnya muncul beberapa hari kemudian ketika Aris mengabarkan bahwa seluruh keluarga besarnya, termasuk ibunya, akan menghadiri jamuan makan malam privat dengan rekan bisnis di sebuah hotel berbintang. Aris memintaku untuk menunggu di rumah mewahnya, karena ia berniat menjemputku terlambat setelah acara selesai untuk jalan-jalan sore bersama. Memanfaatkan kelengahan itu, aku sengaja datang 1 jam lebih awal dari waktu yang dijanjikan, memberikan alasan kepada penjaga gerbang bahwa aku diperintah Aris untuk menunggu di ruang kerja keluarga di lantai 2. Begitu suasana rumah yang megah itu dipastikan sepi dari pengawasan ketat sang pemilik, aku melangkah dengan cepat menuju ruang kerja pribadi milik calon ibu mertuaku di sudut lantai atas. Jantungku berdebar kencang saat jemariku menyentuh gagang pintu berbahan kuningan yang terasa dingin. Pintu itu ternyata tidak terkunci rapat, seolah pemiliknya terlalu percaya diri bahwa tak ada satupun orang luar yang berani menyusup ke wilayah pribadinya. Aku menyelinap masuk, menutup pintu perlahan,
lalu menyapu pandangan ke sekeliling ruangan bergaya klasik yang dipenuhi rak buku mahoni mahal dan aroma parfum mawar yang pekat. Aku segera bergerak menuju meja kerja berukuran besar di tengah ruangan dan mulai membuka laci-lacinya satu persatu secara hati-hati agar tidak meninggalkan jejak. Jariku menelusuri tumpukan berkas keuangan, sertifikat tanah, hingga dokumen perusahaan keluarga Aris yang nilainya fantastis. Namun, di laci paling bawah yang terkunci dengan kunci kecil yang sengaja ditinggalkan di balik vas bunga, aku menemukan sebuah stop map kulit berwarna hitam tanpa label. Perasaanku mendadak tidak enak, mendorongku untuk segera membuka isi map rahasia tersebut dengan tangan yang gemetar. Di dalam map itu, mataku tertuju pada sebuah lembaran kertas lusuh berisi surat perjanjian ilegal pengadopsian anak tak berizin yang bertanggal 18 tahun lalu dari sebuah penyalur ilegal di pinggiran kota. Nama kecil adikku tercatat di sana bersama dengan nominal uang pengadopsian yang sangat fantastis yang dibayarkan oleh keluarga Aris untuk membeli seorang anak perempuan kecil tanpa dokumen resmi. Mereka tidak hanya menjadikan Kirana sebagai pelayan tanpa gaji, namun sejak awal memang sengaja membelinya dari jaringan penculik untuk dijadikan pekerja tidak sah yang bisa diperlakukan sesuka hati tanpa takut terlacak oleh negara. Apalagi yang sedang kamu cari di meja kerjaku, Aruni? Sebuah suara dingin nan tajam mendadak memecah keheningan ruangan, membuat seluruh darah di tubuhku membeku seketika. Aku terperanjat hebat dan membalikkan badan dengan cepat, menemukan sosok calon ibu mertuaku berdiri di ambang pintu yang terbuka setengah. Ia rupanya batal menghadiri jamuan makan malam karena ada berkas yang tertinggal, dan matanya kini menatap tajam ke arah berkas hitam yang masih berada di dalam genggaman tanganku yang kaku. Tatapan mata wanita paruh baya itu berubah dari keterkejutan singkat menjadi kilatan kemarahan yang amat pekat, memancarkan aura membunuh yang sangat mengintimidasi. Ia melangkah masuk secara perlahan dengan sepatu hak tingginya yang mengetuk lantai kayu secara konstan, lalu mengunci pintu ruangan kerja itu dari dalam. Jadi, kelakuan manismu dan sikap penurutmu selama ini hanya akting untuk menyusup ke dalam rumahku. Desisnya dengan nada rendah namun penuh ancaman yang sanggup merindingkan bulu kuduk. Aku berusaha keras untuk tidak menunjukkan ketakutanku, berdiri tegak sembari memeluk dokumen rahasia itu erat-erat di dadaku. Aku tahu semuanya, Tante. Aku tahu Kirana adalah anak yang kalian beli dari jaringan penculik puluhan tahun lalu. Seruku dengan suara yang bergetar menahan amarah yang membumbung tinggi. Kalian membayarnya, merampas masa depannya, dan menyiksanya seperti binatang di rumah ini. Apakah kalian tidak memiliki sedikit pun rasa kemanusiaan di dalam hati kalian? Bukannya panik atau ketakutan karena kejahatannya terbongkar, wanita berkaftan mewah itu justru meledakkan tawa sumbang yang sangat dingin dan merendahkan. Ia menyisir rambutnya yang bersanggul rapi dengan jemarinya yang dipenuhi perhiasan mahal, memandangku tak ubahnya seekor serangga kecil yang mudah diinjak. Lalu kamu pikir ada orang yang akan mempercayai tuduhan dari gadis miskin seperti kamu, Aruni? Ucapnya seraya melangkah makin mendekat hingga jarak kami hanya tersisa beberapa jengkal. Uang dan pengaruh keluarga kami bisa membeli hukum dan membungkam siapa saja di kota ini, bisiknya tepat di depan wajahku dengan senyuman iblis yang memuakkan. Jika kamu berani membocorkan hal ini pada media atau polisi, bukan hanya anak itu yang akan membusuk di gudang belakang, tapi kamu juga tidak akan pernah bisa keluar dari rumah ini dalam keadaan bernyawa. Pikirkan baik-baik posisi dirimu sebelum mencoba bermain api dengan keluarga kami. Ancamannya yang begitu terang-terangan justru menghabisi sisa-sisa ketakutan di dalam diriku, menggantikannya dengan keberanian nekat yang siap meledak kapan saja. Aku menatap langsung ke dalam kedua bola matanya yang jahat tanpa berkedip sedikit pun, menunjukkan bahwa aku bukan lagi gadis polos yang bisa diintimidasi oleh gertakan harta.
Kekayaanmu mungkin bisa membungkam orang lain, Tante, balasku dingin, tapi kebenaran selalu punya jalannya sendiri untuk menghancurkan keangkuhan orang-orang berhati iblis seperti kalian. Tepat pada detik itu, suara ketukan pintu dari luar terdengar disusul panggilan Aris yang mencariku di sepanjang lorong lantai 2. Calon ibu mertuaku langsung menyambar map hitam dari tanganku dengan gerakan kasar, memberikan tatapan peringatan terakhir yang sangat tajam sebelum ia membukakan pintu dengan senyuman ramah palsu untuk menyambut putranya. Aku melangkah keluar dari ruangan itu dengan napas berburu, menyadari bahwa topeng kepalsuan di antara kami telah sepenuhnya tanggal dan perang terbuka ini kini telah resmi dimulai. Suasana di ruang tamu lantai bawah mendadak berubah menjadi sangat tegang meskipun Aris berusaha keras mencairkan suasana dengan candaan ringannya. Calon ibu mertuaku duduk bersandar di sofa mahoni dengan keangkuhan yang meluap-luap, matanya terus mengawasiku bagai elang yang siap menerkam mangsanya kapan saja. Sementara itu, aku duduk di samping Aris dengan jemari yang saling bertaut erat di atas pangkuan, berusaha mengendalikan detak jantungku agar ketegangan di antara kami tidak makin memicu kecurigaan pria yang masih buta oleh tabiat asli ibunya tersebut. Ada apa dengan kalian berdua? Mengapa suasana di sini mendadak terasa begitu dingin? Tanya Aris heran seraya menatap bergantian antara aku dan ibunya dengan dahi berkerut bingung. Calon ibu mertuaku menyunggingkan senyum tipis yang amat memuakkan, lalu mengusap bahu Aris dengan penuh kasih sayang buatan. Tidak ada apa-apa, Aris. Aruni hanya sedikit kaget saat ibu berikan beberapa nasihat tegas tentang tanggung jawab menjadi istri di keluarga kaya ini. Jawabnya santai dengan nada mengintimidasi yang sangat terselubung. Aku terpaksa mengangguk pelan, menyunggingkan senyum manis buatan demi menjaga agar permainan ini tidak berantakan sebelum waktunya. Benar Aris, ibu hanya mengingatkanku agar lebih tahu diri dan paham aturan yang berlaku di rumah ini. Timpalku dengan nada polos yang sengaja kurancang untuk menyindir keangkuhan wanita di hadapanku. Calon ibu mertuaku sempat mengatupkan bibirnya rapat-rapat, menyadari sindiran tajam di balik kepatuhan semu yang kupamerkan secara terbuka di depan putranya. Malam itu, sewaktu Aris mengantarku pulang ke rumah, aku berpura-pura bersikap biasa saja dan menerima semua perhatian manisnya, seolah tidak terjadi perkelahian dingin di lantai 2 tadi. Namun di dalam hati, aku sudah merencanakan langkah mematikan berikutnya untuk mengamankan Kirana sebelum eksekusi pembongkaran skandal ini dimulai. Aku sadar bahwa setelah insiden di ruang kerja tadi, calon ibu mertuaku pasti akan makin memperketat penjagaan terhadap Kirana atau bahkan berusaha menyembunyikannya ke tempat lain yang tak terjangkau olehku. Keesokan harinya, aku memulai langkah penyelamatan dengan menghubungi seorang pengacara muda yang juga merupakan sahabat lama almarhum ayahku di daerah. Lewat panggilan telepon terenkripsi, aku menyerahkan seluruh salinan rekaman video penyiksaan serta bukti foto surat perjanjian pengadopsian ilegal yang sempat kuabadikan secara diam-diam lewat kancing kamera mikro milikku. Sahabat ayahku terperanjat hebat menyaksikan bukti-bukti mengerikan itu dan berjanji akan menyusun tim hukum serta berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan penggerebekan secara resmi. Namun, aku memberikan satu syarat mutlak kepada tim hukum, penggerebekan dan penangkapan tidak boleh dilakukan di hari biasa yang sepi. Aku menginginkan keluarga Aris dihancurkan di depan mata publik dan rekan-rekan bisnis terpandang mereka, agar mereka merasakan kehancuran moral yang setimpal dengan penderitaan Kirana selama 20 tahun. Momen paling sempurna untuk mengeksekusi rencana itu adalah pada acara lamaran resmi dan konferensi pers pernikahan kami yang akan digelar secara mewah di ballroom hotel ternama 2 hari lagi. Untuk memastikan Kirana tidak dipindahkan dari rumah mewah itu sebelum hari eksekusi tiba, aku menyuruh seorang kurir kepercayaan untuk mengirimkan sebuah paket obat-obatan dan makanan bernutrisi secara tersembunyi ke lorong belakang rumah Aris.
Di dalam lipatan kemasan obat itu, aku menyelipkan selembar kertas kecil berisi pesan singkat khusus untuk adikku. Bertahanlah 2 hari lagi Kirana, Mbak Aruni akan menjemputmu dan menghancurkan mereka di depan semua orang. Selama 2 hari menjelang acara lamaran, aku menjalani hari-hariku dengan pura-pura sibuk mempersiapkan gaun pashmina dan pakaian muslimah mewah yang dikirimkan oleh keluarga Aris. Setiap kali Aris menghubungi lewat video call untuk menanyakan persiapanku, aku selalu menampilkan wajah bahagia seorang calon pengantin yang penuh antisipasi. Di balik senyuman menawan itu, jiwa dan ragaku telah bersiap sepenuhnya untuk meledakkan bom waktu yang akan meruntuhkan seluruh kebanggaan dan kehormatan keluarga kaya tersebut. Calon ibu mertuaku sempat beberapa kali mengirimkan pesan singkat berisi ancaman terselubung, mengingatkanku agar tidak melakukan hal-hal bodoh yang dapat merusak nama baik keluarganya di acara lamaran nanti. Ia merasa sangat percaya diri bahwa ancaman hukum dan status sosialnya telah berhasil membungkam mentalitas seorang gadis sederhana sepertiku. Keangkuhan dan rasa superioritasnya itulah yang menjadi celah paling rapuh dari benteng pertahanan yang dibanggakannya selama ini. Pada malam sebelum hari penentuan, aku berlutut di atas sajadahku di kamar yang sunyi, memanjatkan doa dengan isak tangis yang sangat dalam kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Aku memohon perlindungan bagi Kirana yang masih terkurung di dalam neraka itu, serta meminta kekuatan agar jemariku tidak gemetar saat menarik pelatuk kebenaran esok hari. Air mata yang menetes membasahi kain mukenaku menjadi saksi bisu atas sumpah darah yang akan kubuktikan di hadapan ribuan pasang mata. Pagi hari penentuan pun akhirnya tiba dengan udara dingin yang menusuk tulang. Aku mengenakan gaun muslimah anggun berwarna krem keemasan dengan pashmina senada yang membalut tubuhku secara sempurna, memberikan kesan elegan namun tetap santun. Di balik tas genggam kecil yang kubawa menuju lokasi acara, tersimpan sebuah kilat data berkapasitas besar yang memuat seluruh rekaman kejahatan, dokumen ilegal, serta berkas laporan kepolisian yang siap diserahkan kepada awak media. Saat mobil jemputan dari keluarga Aris tiba di depan rumahku, aku melangkah keluar dengan kepala tegak dan tatapan mata yang sangat tajam. Hari ini, aku tidak datang ke pesta lamaran sebagai seorang calon menantu yang pasrah diatur-atur, melainkan sebagai seorang kakak yang datang untuk menuntut keadilan bagi adiknya. Perang terbuka yang kuhimpun di balik kepalsuan selama berhari-hari kini siap meletus, dan istana kemewahan keluarga Aris akan segera rata dengan tanah. Ballroom hotel berbintang 5 itu disulap menjadi lautan kemewahan berhiaskan ribuan bunga segar dan lampu kristal bergantung yang memancarkan cahaya keemasan yang memukau. Puluhan wartawan, pejabat daerah, serta rekan bisnis kelas atas berkumpul memenuhi ruangan, bersiap menyaksikan pesta lamaran megah antara Aris dan aku. Di atas panggung utama, calon ibu mertuaku berdiri anggun dengan balutan gaun sutra bernilai ratusan juta rupiah, melempar senyum penuh kemenangan ke arah para tamu undangan, seolah menunjukkan betapa sempurnanya kehidupan keluarga pengusaha sukses ini. Aris menggandeng tanganku menuju tengah panggung dengan senyum berseri-seri, sama sekali tidak menyadari badai dahsyat yang sedang berada tepat di atas kepalanya. Di balik pashmina krem keemasan dan pakaian muslimah yang melekat pas di tubuhku, jantungku berdegup kencang memompa keberanian nekat ke seluruh pembuluh darah. Aku melirik ke arah sudut ballroom tempat 2 petugas kepolisian berpakaian preman dan sahabat pengacara almarhum ayahku berdiri siap menunggu sinyal dariku untuk mengeksekusi rencana utama. Selamat malam para tamu yang terhormat. Suara calon ibu mertuaku bergema membelah mikrofon di atas panggung, memamerkan nada bicara yang amat percaya diri dan anggun. Hari ini adalah hari paling membahagiakan bagi keluarga besar kami saat putra tunggal kami, Aris, melamar gadis pilihan hatinya. Keluarga kami selalu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, kerapian, dan kebaikan dalam membangun masa depan bersama.
Kata-kata penuh kepalsuan itu menyengat telingaku hingga rasa mual bergejolak hebat di dalam perutku. Ketika pembawa acara mempersilakanku menyampaikan kata sambutan sebagai calon mempelai wanita, aku maju melangkah mengambil alih posisi di depan mikrofon utama. Keheningan seketika melingkupi seluruh isi ballroom, ratusan pasang mata menatapku dengan penuh rasa penasaran dan kilatan lampu kilat kamera wartawan mulai menyambar-nyambar wajahku. Aku menghela napas panjang, menatap tajam tepat ke arah mata calon ibu mertuaku yang seketika berubah agak tegang saat melihat ketenangan yang memancar dari balik raut wajahku. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian di pesta yang sangat megah ini. Acarku memulai dengan suara tegas dan menggema jelas tanpa ada sedikit pun getaran ragu. Keluarga ini memang sangat luar biasa dalam membangun citra kebaikan di mata publik. Namun malam ini, sebelum cincin ini melingkar di jariku, aku ingin memperlihatkan kebaikan hakiki seperti apa yang sebenarnya terjadi di dalam istana mewah milik mereka. Tanganku langsung mengeluarkan kilat data dari tas genggamku dan mencolokkannya ke sistem proyektor layar raksasa panggung yang terhubung dengan laptop operator. Aruni, apa-apaan yang kamu lakukan ini? Pekik Aris berbisik panik seraya menahan lenganku, namun aku menghempaskan genggaman tangannya dengan sangat kasar. Sebelum para penjaga keamanan sempat menyadarinya, tombol pemutar pada layar raksasa berukuran belasan meter di belakang panggung langsung tertekan. Layar putih yang tadinya menampilkan foto-foto romantis kami, seketika berganti dengan rekaman video beresolusi tinggi yang sangat jernih dan tajam. Seluruh isi ballroom mendadak riuh dan gempar tatkala video penyiksaan Kirana terputar secara otomatis dengan suara bentakan yang menggelegar dari pengeras suara gedung. Di layar raksasa itu, terlihat sangat jelas bagaimana calon ibu mertuaku mengayunkan tongkat kayu berkali-kali ke arah tubuh kurus seorang pelayan muda yang tersungkur memohon ampun di atas lantai marmer. Wajah penuh kebencian dan jeritan makian kasar dari wanita berkaftan emas itu terpampang sangat jelas tanpa ada satu celah pun untuk mengelak. Pekikan histeris dan bisik-bisik kejutan seketika meledak di antara ratusan tamu undangan dan awak media yang hadir di ruangan tersebut. Kamera-kamera wartawan langsung memutar arah, membombardir calon ibu mertuaku dengan kilatan cahaya lampu kilat yang tak henti-hentinya menyambar wajahnya yang mendadak pucat pasi bagai mayat. Wanita paruh baya yang tadinya begitu angkuh kini berdiri gemetar hebat, menutup wajahnya dengan kedua tangan saat menyadari kebusukannya telah telanjang bulat di depan publik. Bukan hanya menyiksa pekerja secara tak manusiawi, teriakku dengan suara lantang membelah keriuhan ballroom. Gadis muda bertubuh kurus kering yang mereka perlakukan lebih buruk dari binatang di video itu adalah Kirana, adik kandungku yang diculik dan hilang 20 tahun lalu. Keluarga ini membayarnya dari jaringan perdagangan manusia ilegal demi menjadikannya budak tanpa hak. Aku mengacungkan salinan dokumen surat perjanjian pengadopsian ilegal ke udara, memperlihatkan bukti otentik kejahatan mereka ke arah kamera media. Aris berdiri membeku di tempatnya dengan mata terbelalak sempurna. Wajah tampannya menyiratkan syok berat dan kehancuran mental yang amat sangat saat melihat kebenaran kelam ibunya terungkap. Aruni, ini tidak mungkin. Bisiknya terbata-bata dengan bibir yang gemetar hebat, namun aku menatapnya dengan tatapan penuh kehampaan dan rasa jijik yang mendalam. Pria yang kucintai kini hanyalah bayangan dari seorang pengecut yang mewajarkan kejahatan di bawah atap rumahnya sendiri. Tepat pada saat keriuhan mencapai puncaknya, serombongan polisi berseragam lengkap bersama tim pengacara sahabat ayahku menerobos masuk ke dalam ballroom hotel. Mereka bergerak cepat naik ke atas panggung utama, membacakan surat perintah penangkapan atas kasus penganiayaan berat, penampungan korban perdagangan anak, dan pelanggaran hak asasi manusia.
Sepasang borgol besi yang dingin seketika melingkari kedua pergelangan tangan calon ibu mertuaku yang menangis histeris mencoba memohon belas kasihan. Suasana panggung megah itu berubah menjadi arena kehancuran total bagi keluarga pengusaha kaya yang dulu sangat dipuja-puja di kota ini. Calon ibu mertuaku diseret keluar dari ballroom di bawah guyuran sorotan kamera media dan cemoohan dari seluruh rekan bisnisnya yang berbalik menghina. Aku melangkah turun dari panggung dengan kepala tegak, meninggalkan Aris yang bersimpuh meratapi kehancuran nama besar keluarganya, seraya bergegas menuju mobil polisi yang siap membawaku menjemput Kirana dari neraka penjaranya. Sirine mobil kepolisian meraung-raung membelah heningnya malam, memimpin konvoi kendaraan petugas menuju kediaman megah milik keluarga Aris. Aku duduk di dalam mobil dinas bersama dua polwan dan sahabat almarhum ayahku, memandangi jalanan dengan dada yang bergemuruh hebat. Setibanya di depan gerbang besi yang tinggi menjulang, para penjaga rumah yang kaget melihat kedatangan aparat tak berani berkutik sedikit pun. Mereka hanya bisa menunduk pasrah saat polisi menerobos masuk dan mengamankan seluruh area rumah mewah yang kini dipenuhi aura kehancuran. Aku berlari paling depan menelusuri koridor samping, menyusuri lorong sempit tempat para pekerja rumah tangga diasingkan dari kemewahan utama. Langkah kakiku terhenti kaku di depan pintu kayu kecil yang menjadi saksi penderitaan adikku selama bertahun-tahun. Dengan tangan gemetar, aku mendorong pintu yang tak lagi terkunci itu dan menemukan Kirana sedang meringkuk ketakutan di sudut bel-bel, menutupi telinganya akibat panik mendengar suara sirine dan langkah kaki yang ramai di luar. "Kirana, ini Mbak Aruni, sayang." Jeritku histeris seraya menghambur berlutut di depannya dan memeluk tubuh ringkih itu erat-erat ke dalam dada. Kirana sempat berontak kaget, namun begitu menghirup aroma pashmina dan mendengar bisikan hangatku, seluruh tubuhnya melemas seketika. Isak tangis histeris yang menahan derita puluhan tahun akhirnya pecah di dalam pelakanku. Polisi dan petugas medis yang menyusul masuk ke dalam kamar sempit itu tak mampu menahan haru menyaksikan pertemuan emosional dua saudara kandung yang terpisah oleh kejahatan manusia. Petugas medis dengan sigap membungkus tubuh kurus Kirana dengan selimut tebal dan membimbingnya keluar menaiki ambulans untuk mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Saat kami melintasi ruang tamu utama, tampak Aris yang baru saja tiba dari hotel dengan wajah berantakan dan mata sembab berair. Pria yang dulunya sangat membanggakan harta dan derajat keluarganya itu kini berdiri lunglai di antara reruntuhan kemewahan rumahnya, menatapku dengan sorot mata penuh penyesalan mendalam dan rasa bersalah yang tak terkira. "Aruni, tolong aku, maafkan ibuku, maafkan aku." Panggil Aris dengan suara parau bergetar, mencoba melangkah mendekatiku dengan tangan terulur memohon. Aku menghentikan langkahku tepat di depan pintu utama, memutar tubuhku perlahan untuk menatapnya untuk terakhir kali. Tidak ada lagi rasa cinta, rindu, atau rasa hormat yang tersisa di dalam hatiku untuknya. Yang ada hanyalah ketegasan seorang wanita yang telah memenangkan pertempuran melawan kebatilan di bawah atap rumah ini. "Tidak ada yang perlu dimaafkan lagi, Aris," jawabku dengan nada suara sangat dingin dan datar, menatap tepat di dalam matanya yang hampa. "Kamu memilih untuk buta dan tuli atas penyiksaan adikku hanya demi menjaga nama baik dan kenyamanan hidupmu sendiri. Kebohongan dan kekejaman keluarga ini sudah berakhir malam ini, dan aku tidak akan pernah sudi-sudi melihat wajahmu lagi." Aku membalikkan badan tanpa ragu, melangkah keluar meninggalkan Aris yang jatuh berlutut meratapi nasibnya di atas lantai marmer yang kini terasa makin dingin dan hampa. Berita tentang penyiksaan pekerja, pengadopsian anak ilegal, dan penangkapan pengusaha terpandang itu seketika menjadi viral dan menduduki puncak trending di seluruh platform media sosial serta stasiun televisi nasional. Rekaman video penyiksaan yang kubuka di acara lamaran ditonton oleh jutaan orang,
memicu kemarahan publik yang luar biasa hebat. Gelombang kecaman dari masyarakat membuat bisnis keluarga Aris gulung tikar dalam hitungan hari, saham perusahaan mereka anjlok bebas, dan seluruh aset mewah mereka disita oleh pihak berwajib untuk proses penyidikan. Sementara itu, di ruang perawatan rumah sakit yang bersih dan hangat, aku tak pernah sedetik pun meninggalkan sisi ranjang Kirana. Aku menyuapinya makanan bernutrisi, mengobati luka-luka di kulitnya, serta membelai lembut rambutnya hingga ia bisa tertidur lelap tanpa rasa takut lagi. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, wajah kusam adikku mulai memancarkan rona kehidupan, dan senyuman manis yang dulu hilang saat ia masih balita perlahan-lahan kembali terukir di bibirnya. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa Kirana mengalami trauma psikologis yang cukup berat, serta kekurangan gizi akut akibat perlakuan tidak manusiawi yang diterimanya. Namun, dokter memastikan bahwa dengan terapi yang tepat dan kasih sayang dari keluarga yang tersisa, jiwa dan fisiknya akan pulih sepenuhnya seiring berjalannya waktu. Aku menggenggam jemarinya yang makin hangat, bersyukur kepada Tuhan bahwa usaha dan risiko besar yang kuambil tidak berujung sia-sia demi menyelamatkan darah dagingku sendiri. Sahabat almarhum ayahku membawa kabar gembira bahwa proses hukum terhadap calon ibu mertuaku berjalan sangat cepat dan tanpa hambatan karena bukti-bukti yang kutirahkan sangat otentik dan tak terbantahkan. Wanita iblis berkaftan emas yang dulu sangat angkuh itu kini mendekam di balik jeruji besi sel tahanan, menantikan vonis hukuman penjara belasan tahun atas tindakan perdagangan anak dan penganiayaan berat. Hukum akhirnya bekerja menegakkan keadilan tanpa memandang seberapa tebal dompet dan pengaruh pelaku. Seminggu setelah kejadian yang menggemparkan itu, Kirana akhirnya diperbolehkan pulang dari rumah sakit oleh tim dokter. Aku membawanya kembali ke rumah sederhana tempat kami pernah menghabiskan masa kecil bersama almarhum bapak dan ibu sebelum tragedi penculikan itu merenggut kebahagiaan keluarga kami. Suasana rumah tua kami terasa begitu hangat dan penuh kedamaian saat Kirana melangkah masuk, menyapu pandangan ke arah foto-foto kenangan keluarga yang terpajang di dinding ruang tamu. Kami berdua berdiri di depan foto almarhum orang tua kami, memeluk satu sama lain dengan air mata haru yang menetes pelan di pipi. Aku mengusap tanda lahir bulan sabit di leher Kirana yang kini tak lagi tersembunyi di bawah ketakutan, melainkan menjadi simbol keteguhan dan keajaiban takdir yang mempertemukan kami kembali. Di rumah sederhana ini, kami siap menutup lembaran kelam masa lalu dan menyambut fajar baru yang lebih cerah sebagai dua bersaudara yang saling melengkapi dan melindungi selamanya. 6 bulan telah berlalu sejak badai besar itu meruntuhkan keangkuhan istana mewah milik keluarga Aris hingga tak tersisa. Pagi ini, sinar matahari terbit memancarkan kehangatan yang lembut melalui celah jendela rumah sederhana kami, menembus tirai tipis dan menyinari ruang tamu yang kini dipenuhi gelak tawa. Suasana yang dulu terasa begitu sepi dan diselimuti duka kerinduan mendalam selama 20 tahun, kini kembali hidup oleh kehangatan keluarga yang hakiki. Setiap sudut rumah tua ini tak lagi menyimpan kenangan akan ratapan orang tua kami, melainkan telah berganti menjadi ruang bagi harapan-harapan baru yang mulai bermekaran. Kirana duduk di sampingku di atas sofa kain sederhana, membolak-balik halaman buku catatannya dengan senyuman manis yang memikat hati. Rona wajahnya yang dulu pucat, kusam, dan dipenuhi kecemasan kini telah berubah menjadi segar, bersih, dan memancarkan kecantikan alami wanita Indonesia yang sangat mempesona. Kulitnya kembali merona sehat, dan berat badannya telah kembali normal berkat perawatan medis, asupan nutrisi yang cukup, serta kasih sayang penuh yang tak pernah berhenti kucurahkan setiap hari. Bekas-bekas luka fisik di tubuhnya mungkin masih menyisakan garis tipis yang memudar, namun trauma psikologis di dalam jiwanya telah perlahan-lahan sembuh berkat bantuan terapi rutin. Kirana tidak lagi meringkuk ketakutan setiap kali mendengar suara pintu terketuk atau langkah kaki yang mendekat.
Tanda lahir berbentuk bulan sabit di leher kirinya kini ia biarkan terlihat anggun tanpa rasa malu atau takut, menjadi sebuah simbol perjuangan hidup dan keajaiban takdir yang berhasil menyelamatkannya dari cengkeraman neraka perbudakan. Kini, Kirana telah mulai menata kembali masa depannya yang sempat dirampas secara paksa oleh orang-orang tak berhati nurani. Dengan bantuan lembaga rehabilitasi dan dukungan penuh dariku, ia mendaftarkan diri dalam program kesetaraan pendidikan dan kursus tata busana yang sangat ia gemari sejak dulu. Bakat seninya yang luar biasa dalam merancang pakaian mulai terasah dengan sangat baik, membuktikan bahwa potensi besar di dalam dirinya tidak pernah benar-benar padam meskipun telah ditindas puluhan tahun di bawah kejamnya penyiksaan. Sementara itu, persidangan kasus hukum yang menyita perhatian seluruh media nasional itu akhirnya mencapai putusan resminya di pengadilan negeri. Calon ibu mertuaku dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun tanpa remisi atas tuduhan tindak pidana perdagangan orang, penganiayaan berat, serta perbudakan anak di bawah umur. Saat membacakan amar putusan, hakim menyatakan bahwa kekayaan dan status sosial sama sekali tidak bisa menjadi perisai untuk meloloskan diri dari jerat keadilan hukum yang berlaku di negeri ini. Aris sendiri harus menanggung beban kemelaratan dan kehancuran nama baik yang amat dahsyat di mata masyarakat luas. Bisnis keluarga mereka gulung tikar total, seluruh aset dan rumah mewah mereka disita oleh bank serta negara untuk membayar ganti rugi kerugian para korban dan denda pidana. Terakhir kali aku mendengar kabarnya dari sahabat pengacara almarhum ayahku, Aris hidup terasing di pemukiman padat, ditinggalkan oleh seluruh rekan bisnisnya, dan menghabiskan hari-harinya dalam penyesalan mendalam karena telah membiarkan kejahatan terjadi di depan matanya sendiri. Aku tidak pernah merasakan dendam atau kepuasan yang berlebihan atas kehancuran yang menimpa keluarga mereka. Bagiku, apa yang terjadi pada Aris dan ibunya hanyalah buah manis dari hukum tabur tuai yang bekerja secara adil dan nyata di dunia ini. Siapa yang menanam kejahatan dan memelihara keangkuhan di atas penderitaan sesama manusia, suatu saat pasti akan memetik kehancuran yang tak terelakkan oleh tangannya sendiri. Pagi ini, aku dan Kirana bersiap-siap untuk ziarah ke makam almarhum bapak dan ibu di TPU dekat kompleks perumahan kami. Aku mengenakan pakaian muslimah modern yang anggun dan santun dengan pashmina yang terpasang rapi mengelilingi wajahku. Di sebelahku, Kirana tampil sangat cantik dan manis dengan gaun muslimah buatan tangannya sendiri, tersenyum menatapku melalui pantulan cermin ruang tengah yang bersih berkilau. Kami berjalan bergandengan tangan menelusuri jalan setapak pemakaman yang teduh di bawah naungan pohon-pohon Kamboja yang bermekaran indah. Setibanya di depan dua pusara yang berdampingan, kami duduk bersimpuh melantunkan doa-doa suci dengan isak haru yang menetes pelan di atas tanah makam. Air mata yang keluar hari ini bukan lagi air mata kepedihan atau keputusasaan, melainkan air mata kebahagiaan dan rasa syukur yang amat dalam kepada Sang Maha Pencipta. Bapak, Ibu, Aruni sudah membawa pulang Kirana. Bisikku lirih seraya mengusap batu nisan hitam milik almarhum ayah dengan jemariku yang tenang. Adik kecil yang dulu bapak dan ibu cari hingga napas terakhir, kini sudah aman di samping Aruni. Aruni berjanji akan selalu menjaga dan menyayanginya sepanjang sisa hidup Aruni. Kirana merapatkan tubuhnya memeluk bahuku, meneteskan air mata bahagia seraya membisikkan ucapan terima kasih kepada orang tua kami yang telah menjaga kami dari alam sana. Langkah kami meninggalkan area pemakaman terasa sangat ringan dan mantap, menyongsong lembaran hidup baru yang membentang luas di hadapan kami. Kehidupan baru ini mungkin tidak dibangun di atas rumah berlantai marmer, atau tumpukan harta berlimpah seperti yang dimiliki keluarga Aris. Namun, rumah sederhana kami memiliki sesuatu yang tak pernah bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun oleh orang-orang kaya yang berhati dingin, kedamaian jiwa, kejujuran, dan rasa kasih sayang yang tulus antar sesama.
Aku menatap Kirana yang berjalan di sampingku dengan tatapan penuh kebanggaan dan rasa syukur yang tak terhingga di dalam dada. Di balik pashmina yang membalut kepalaku pada usia 25 tahun ini, aku telah belajar bahwa keberanian untuk berdiri membela kebenaran adalah senjata paling ampuh untuk menghancurkan kebatilan setinggi apapun. Kami berdua melangkah bersama menatap fajar baru, siap mengukir masa depan yang indah dan penuh kebahagiaan, sebagai dua saudara yang tak akan pernah terpisahkan lagi oleh apapun di dunia ini.